dari Kejadian 32 ayatnya yang ke-22 sampai 31, di mana yang mengisahkan hubungan Yakub dengan Allah. Terlebih dahulu saya akan membacakan teks Kejadian 32 ayat 22 sampai 31 ini, di mana yang diawali dari ayat yang ke-22. Pada malam itu Yakub bangun, dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan 11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan. Arti dari nama Yakub itu sendiri adalah penipu ulung, di mana sebelum kita memasuki teks Kejadian 32 ayat 22 sampai 31 ini, alangkah baiknya kita mulai sedikit kembali ke Kejadian 27 ayat 1 sampai 33, di mana yang menceritakan Yakub diberkati Ishak sebagai anak sulung. Di mana teks ini menceritakan Yakub yang menerima berkat dari Ishak sebagai anak sulung. Namun di balik berkat yang diterima oleh Yakub sebagai anak sulung, Yakub sendiri menipu Ishak dan Esau untuk mendapatkan hak keanak-sulungan. Yakub dan Esau merupakan anak kembar dari Ishak. Secara kelahiran, Yakub lebih muda dari Esau. Dengan demikian, Esau adalah anak sulung, di mana tradisi Israel kuno, anak sulung memiliki kelebihan, termasuk penerimaan tongkat estafet dalam keluarga. Karena itu, Yakub memiliki ambisi merebut kesulungan Esau. Jalan pun terbuka di mana pada saat itu Esau butuh sepiring kacang merah buatan Yakub. Esau bersedia menyerahkan kesulungannya kepada Yakub demi sepiring bubur. Tipuan Yakub selanjutnya makin terbuka. Ia pun mengenakan baju kesulungan dan menghadap ayahnya yang telah buta untuk diberkati. Dan jika kita melihat Kejadian 32 ayat 7 sampai 20, Yakub merasa takut, di mana ketakutan Yakub berasal karena Esau telah mengirim 400 orang untuk menemui dirinya. Dan Yakub mengatasi ketakutannya dengan memberi persembahan kepada Esau. Jika kita kembali kepada teks kita pada Kejadian 32 ayat 22 sampai 31, jika kita melihat dari ayat 22 sampai 24, di sini mengisahkan Yakub
yang dapat dikatakan menumbalkan orang lain untuk keselamatan dirinya, di mana Yakub menyuruh istri, anak, dan budaknya berjalan terlebih dahulu untuk menemui Esau, di mana jika bertemu dengan Esau agar memberikan sodokan atau persembahan kepada Esau. Dari ayat ini dapat kita lihat di mana Yakub ingin menyelamatkan dirinya dengan cara yang kotor, di mana Yakub ingin berdamai dengan Esau dengan cara menyogoknya, dan Yakub rela mengorbankan segala miliknya hanya untuk membuat Esau dan dirinya berdamai, atau agar Esau tidak lagi mempunyai dendam terhadap Yakub. Dan dilanjut pada ayat yang ke-25, di sini Yakub mendapatkan teguran dari Allah, di mana ia berbuat dengan seorang sampai pangkal paha Yakub pincang. Pada Yeremia 17 ayat 5, Allah berfirman, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Akan tetapi, di balik peringatan Allah, Yakub menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan suruhan Tuhan. Dan Yakub mempunyai kegigihan yang besar ingin mendapatkan berkat, sehingga pada Kejadian 32 ayat 26 sampai 31 dapat kita lihat Allah sendiri memberkati Yakub, di mana nama Yakub diganti dengan Israel, yang berarti pejuang Tuhan. Israel merupakan tanah perjanjian Allah, dan berkat Allah yang paling nyata pada Yakub saat itu terlihat pada teks yang ke-30, di mana aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Sehingga yang Yakub menamai tempat itu Peniel. Dari pengertian nama Yakub sendiri bisa saja sesuai dengan karakter yang dimilikinya, yaitu penipu. Tetapi secara positif yang dapat kita lihat, yaitu di mana kehausan Yakub terhadap berkat. Kecerdasan Yakub melihat situasi dan kegigihannya, sehingga dia menyadari kehadiran Allah. Yakub sendiri menyadari bahwa berkat itu tidak datang begitu saja. Oleh sebab itu, pergumulan yang terjadi pada diri kita jangan membuat kita putus asa. Akan tetapi tetaplah kita berdoa kepada Tuhan. Dan kita harus merasakan bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam diri kita, baik itu dalam pergumulan yang mungkin sangat berat terhadap diri kita, penyakit, dan mungkin keputusasaan yang kita rasakan terhadap persoalan itu. Pada teks Amsal 16 ayat 3, Allah berfirman, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sehingga jika kita belajar dari kisah Yakub, kita diajarkan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, dan kita diajarkan untuk berdoa merupakan solusi pertama, di mana kita untuk menyerahkan segala apa yang kita rasakan kepada Allah. Dan Allah berfirman pada Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada